Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyangkal orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Apa yang kalian dapat setelah kalian melihat video tersebut? Dia mau kasih kata? Bisa? Mbak Finsa bicara selalu bersyukur dan berpikir positif. Betul sekali ya. Itu penting sekali kalian tanamkan. Apalagi kalian sudah kelas 6. Kalau bukan kalian yang menentukan, maka tidak ada orang lain yang bisa menentukan kelulusan. Kembali lagi ke diri kalian sendiri. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan dan pembelajaran 6. Apa saja tujuannya? Yang pertama, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan kegiatan wirausaha dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menunjukkan bidang usaha dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar formulir, peserta didik mampu menganalisis formulir dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati gambar formulir, peserta didik mampu menunjukkan komponen dan manfaat formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dalam pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu keberagaman itu sangat banyak. Ada dari ekonomi, sosial, budaya, keragaman agama. Jadi kita sudah tahu keberagaman. Kemudian dalam keberagaman itu ada materi yang harus kita itu manusia sebagai makhluk sosial. Ada yang tahu kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Yang keras, tadi siapa yang ngomong itu? Zaru. Tidak bisa hidup individual atau tidak bisa dia hidup sendiri. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Siapa yang pernah datang ke sini? Siapa yang pernah datang ke gambar yang di sebelah kanan? Rajwa, oke. Ini gambar apa Rajwa? Kemudian gambar yang kedua. Siapa yang mau lihat Zizi? Pasar tradisional. Apakah kalian menjumpai keberagaman di sana? Ada yang mau menjawab? Syauki? Ya. Apa penyebabnya? Ada yang mau jawab penyebabnya apa? Mbak Nisa, apa penyebabnya? Iya, ada dua. Ada kegiatan usaha yang berbeda, kemudian dua jenisnya. Betul tadi ya, kata Mbak Nisa, betul. Kegiatan usaha yang berbeda, dan kemudian juga jenis bidang usaha yang berbeda. Tepuk tangan buat Mbak Nisa. Nah, sekarang Bu Novi akan jelaskan ternyata jenis bidang usaha itu beraneka ragam. Yang pertama, usaha yang berkaitan dengan menanam, nah itu masuknya adalah bidang usaha pertanian. Karena itu membutuhkan lahan untuk bercocok tanam. Itu sangat berkaitan
berkaitan dengan bidang usaha pertanian. Kedua, bidang usaha peternakan ini adalah termasuk salah satu jenis bidang usaha yang membudidayakan hewan ternak untuk dikonsumsi atau untuk dimakan. Yang berikutnya, yang ada punya tambak ternak, punya kolam, itu masuknya adalah bidang usaha perikanan. Tujuannya sama seperti Sakti tadi, untuk membudidayakan ikan untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Ada dua, ada yang air tawar, juga ada yang air laut. Berikutnya, bidang usaha perdagangan adalah bidang usaha yang kegiatan utamanya adalah adanya tadi. Ada orang yang memberikan uang, namanya transaksi barang atau jasa. Jadi kalau kamu memberikan uang, kamu mendapatkan barang. Berikutnya, bidang usaha perindustrian merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang. Berikutnya, sektor usaha pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mengolah kekayaan alam yang ada di dasar bumi, yang benih, batu bara, emas. Bidang usaha transportasi untuk memindahkan barang atau orang. Bidang usaha yang paling dinanti saat liburan namanya bidang usaha pariwisata. Betul. Ini adalah usaha yang memanfaatkan alam menjadi daya tarik wisata Projo yang terkenal lomo. Buas pelawak. Dewa Uji, Jatimalang ya? Iya. Ini masuk ke dalam bidang usaha jasa. Kenapa berjasa? Karena dia memberikan pelayanan. Jadi kalau sesuatu usaha yang kita melayani orang, itu namanya bidang jasa. Yang berikutnya, yang terakhir, bidang usaha informal. Biasanya orang yang mencari rezeki di sini, bidang usaha ini itu biasanya satu, pendidikannya ini. Kalau informal itu ya tidak punya tempat usaha yang tetap. Untuk mempelajari lebih lanjut, nanti Bu Novi akan bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya. Nanti sebelum Bu Novi bagikan, Bu Novi minta kalian nanti berpindah sesuai dengan kelompok yang Bu Novi bagikan, ya. Kelompok satu nanti tempatnya di tengah sini ya, kelompok satu di tengah sini. Namanya adalah nomor satu, kelompok satu Mbak Finsa, Mbak Hanifah, Mbak Nana, dan Mbak Sylvia. Nanti tempatnya di sini ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrezi Tajati. Kegiatan usaha. Kegiatan usaha 1, jasa, tukang cukur. Kegiatan usaha 2, informal, tukang parkir. Tadi yang pertama kelompoknya Mas Fahrezi bilang adalah jasa. Itu contohnya adalah Tukang cukur. tukang cukur. Tukang cukur itu betul tidak masuknya bidang usaha jasa? Karena melayani. Tadi yang sudah kalian pelajari tadi ada kaitannya dengan yang akan kita bahas berikutnya. Bidang usaha yang begitu banyak tadi kalian pelajari, perdagangan, informal, perikanan, pertambangan dan sebagainya, itu ternyata jenisnya pasti ya, karena berbagai macam, itu pasti butuh orang lain. Seperti yang tadi di awal, bahwa manusia itu adalah makhluk khusus. Tidak mungkin dia bisa mengerjakan usahanya
Dia pasti butuh orang lain. Nah, supaya orang lain itu ikut dengan usaha kita kemudian menjadi sukses, bagaimana caranya? Ada yang tahu bagaimana caranya? Ada yang berani hitungan tangan? Ya, Mbak Maira. Formulir. Apa itu formulir? Nah, formulir itu adalah secari kertas. Kertas tapi gunanya luar biasa. Secari kertas yang berisi pertanyaan tentang data diri seseorang. Jadi isinya itu data diri. Namanya data diri berarti harus sesuai dengan, kalau kalian bersekolah berarti yang kan punya warna merah itu apa namanya? KIA, identitas anak itu KIA. Nanti kalau kalian sudah 17 tahun punya yang warna biru jadinya dia ternyata formulir itu banyak sekali komponen dan manfaatnya. Apa saja komponennya? Nanti akan bisa pelajari. Nah, ada 4 komponen dalam formulir. Yang pertama bagian, coba Mbak Sylvia, yang pertama dibaca kelas. Iya, kepala itu berisi nama, pembuat formulir, alamat, nomor telepon, pembuat formulir. Jadi buat formulir itu tidak boleh sembarangan, jadi harus jelas. Yang kedua, coba Mas Rizal membaca bagian yang kedua. Iya, badan bisa juga isi, sama ya, bagian berat isi. Itu berisi data-data penting yang diisi dengan benar. Ketiga, tolong dibaca Mbak Hanifah. Iya, jadi itu kalau biar jelas ketika sudah selesai dikasih tangannya Purworejo, misalnya 5 Desember 2022, tanda tangan Nofrita Mauliza Hayati. Jadi harus tanda tangan kemudian dikasih nama terang. Namanya harus sesuai lagi dengan yang tadi ditulis di bagian isi, harus sama. Yang terakhir petunjuk, coba Mas Yahya dibaca bagian terakhir. Agak maju, agak maju. Ya. Jadi petunjuk itu adalah kejelasan. Jadi biar yang mengisi formulir tidak bingung manfaatnya. Ini salah satunya. Nanti kalian untuk lebih jelasnya nanti bisa belajar di kelompoknya masing-masing. Salah satunya manfaat formulir adalah memudahkan mencari informasi. Silakan pelajari di LKPD 2-nya. Silakan buka LKPD 2-nya dibuka. Kemudian kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD 2 itu. Nanti kan akan mempelajari mana bagian-bagiannya. Kemudian juga kalian akan mengetahui apa manfaat dari formulir tersebut. Manfaat formulir adalah memudahkan mencari informasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Mbak Maya dan Mbak Rajo sudah presentasi terkait dengan komponen formulir. Bagian badan, betul? Betul. Isi atau bagian badan tadi adalah yang berisi identitas. Siapa yang berani memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Tentang transparansi. Di LKPD juga kita belajar apa? Formulir. Pinter, komponen. Sekarang siapkan 1 lembar kertas. Sudah siap? Apakah pembelajaran
sudah belajar jenisnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar manfaatnya. Dan yang kedua adalah jenis-jenis dari formula. Ternyata formula itu memiliki lebih dari satu jenis. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nobri minta kepada Mbak Cynthia yang piket hari ini untuk memimpin doa kafaratul. Silakan. Teman-teman, siap Allahu Akbar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika Bu Novi ada salah itu datanya dari Bu Novi. Kebenaran itu hanya milik Allah. Sekian dari Bu Novi. Bu Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.